Mungkin kita pernah mikirin soal kematian dan bertanya-tanya, apa rasanya ada di ambang kematian? Ya, di detik-detik antara hidup dan mati, apa yang bakal kita rasain? Akankah kita dikuasain rasa takut atau justru bakal terharu karena semua memori indah bakal ke-play di otak? Tapi apakah ini benar? Ternyata, pertanyaan ini udah ditanyain sejak ribuan tahun lalu. Buktinya, ada banyak mitos yang nyeritain apa yang terjadi sesaat sebelum mati. Salah satunya tentang seorang prajurit yang ngaku jiwanya keluar dan nemu terowongan cahaya. Tapi gilanya, ternyata mungkin mitos tadi ngandung secercah kebenaran. Soalnya, penelitian modern nunjukin hal serupa. Banyak penyintas kematian beneran bisa ngelihat cahaya terang, bahkan ngeplay kumpulan kenangan indah kita dari kecil. Keanehannya nggak berhenti di situ. Ada satu kasus yang bikin peneliti makin heran lagi. Seorang pasien yang hampir tewas gara-gara gagal jantung cerita kalau ketika itu dia ngerasa jiwanya keluar dari tubuh, terbang, dan ngeliat sepatu biru di atap rumah sakit. Dan pas dicek, sepatu itu beneran ada di sana. Oke, tapi sebenarnya kenapa semua ini bisa terjadi? Oke, jadi ketika seseorang mati, organ pertama yang bakal berhenti adalah jantung, sang pengedar oksigen. Asupan oksigen hilang, otak langsung panik dan mencet semua tombol darurat. Zat kimia di tubuh jadi diproduksi nggak terkendali. Mulai dari hormon penenang dan halusinasi, sampai zat yang bikin mata jadi super sensitif. Bagian otak yang tugasnya ngasih tahu posisi tubuh juga jadi error. Ini semua bikin beberapa orang jadi bisa ngelihat cahaya terang, terowongan tak berujung, sampai ngerasa jiwa misah dari badannya. Tapi gimana dengan orang-orang yang ngelihat seluruh memori hidupnya keputer? Apakah itu cuma ada di film-film? Gilanya, ternyata bisa jadi enggak. Soalnya ada ahli yang nemuin kalau dalam proses kematian, otak yang tadi error juga ngehasilin gelombang listrik tinggi. Inilah yang mungkin micu terputarnya kenangan kita semasa hidup. Ngomong-ngomong ambang kematian, emang ada orang yang berhasil, dalam tanda kutip, kabur dari sana. Misalnya kayak om satu ini. Menariknya, setelah hampir meninggal, dia ngerasa hidupnya jadi lebih berarti dan berusaha nyiptain banyak kenangan baik. Ya, soalnya bayangin kalau di 30 detik terakhir hidup kita, otak malah nunjukin ingatan pahit karena nggak ada yang indah. Nah, dari kisah om tadi, kita jadi tahu kalau semasa hidup, tanggung jawab itu penting buat dikelola dengan lebih cerdas. Dan serahin urusan yang bisa jalan otomatis ke sistem yang bisa diandalin kayak Odoo. Ya, dengan puluhan aplikasi yang siap pakai, Odoo bisa bantu kita ngatur hal-hal penting di kerjaan tanpa harus ngorbanin waktu berharga. Mulai dari ngelola pesanan, ngecek keuangan, mastiin stok barang, sampai nyelesain banyak rancangan. Jadi, ada lebih banyak waktu buat ngelakuin hal-hal yang kita suka. Ditambah, Odoo juga punya fitur yang nyesuaiin kebutuhan kita di 62. Misalnya, ngurusin perpajakan sampai nyediain alat pembayaran yang bikin presiden sebelah gerah. Ya, kematian adalah satu-satunya hal yang pasti di dunia ini, yang bakal nimpa semua makhluk yang pernah hidup. Tapi mungkin justru itulah yang bikin kehidupan jadi berharga. Kita nggak pernah tahu kapan semuanya berakhir. Dan seperti biasa, terima kasih.